Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus sekali lagi menjelaskan kepada orang-orang Yahudi tentang siapa Dia dan dari mana asalnya. Orang-orang Yahudi gagal memahami siapa Yesus sesungguhnya, dan karena itu mereka sulit mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Yesus menantang mereka dengan berkata, "Barang siapa tidak percaya kepadanya bahwa Ia adalah utusan Allah, ia akan mati dalam dosanya." Sebagaimana dalam bacaan pertama pada hari ini dari Kitab Bilangan, ketika bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari perbudakan Mesir menuju ke tanah terjanji, mereka marah dan mengeluh, melawan Allah dan Musa. Mereka mengeluh haus dan lapar, makanan tidak enak atau hambar. Akhirnya Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu, sehingga banyak di antara mereka yang mati karena terpagut oleh ular-ular itu. Lalu mereka menyesal dan memohon kepada Musa agar dijauhkan dari ular-ular yang mematikan itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa agar membuat sebuah ular tembaga yang dipasang pada sebuah tiang. Dan setiap orang yang terpagut jika memandang ular tembaga itu akan tetap hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah berkorban untuk kita, menderita, sengsara, dan wafat di atas salib. Salib adalah bukti utama kasih-Nya bagi kita. Bagi penginjil Yohanes, peristiwa penyaliban adalah sebuah peristiwa peninggian dan pemuliaan Tuhan. Sehingga sebagaimana bangsa Israel memandang tiang ular dan hidup, demikian juga setiap orang yang percaya pada Yesus, jika memandang salib-Nya akan memperoleh hidup. Penderitaan dan salib bukanlah kegagalan Tuhan, namun salib adalah simbol kekuatan dan kemenangan Tuhan bagi orang yang percaya. Tuhan begitu mencintai dunia, sehingga Dia memberi kita Anak-Nya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan mati dalam dosanya, tetapi memiliki hidup yang kekal. Gagal mengenali Yesus dan dari mana asalnya
berarti tetap berada dalam kegelapan rohani atau dosa. Namun jika percaya pada Yesus dan sabdanya, berarti berjalan dalam sukacita dan terang kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita harus percaya pada Yesus? Kita telah hidup dalam dosa, dan dosa-dosa kita memisahkan kita dari Tuhan. Di antara Tuhan dan kita ada jurang yang dalam. Jurang pemisah ini membuat kita takut, gelisah, dan merasa bersalah. Apalagi ketika kita sedang sakit kritis dan berada di ambang maut. Karena itu, kita membutuhkan jembatan sebagai perantara, supaya kita terhubung kembali dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, kegembiraan, dan kehidupan kita. Dan Yesus adalah jembatan hidup yang menghubungkan kita kembali dengan Tuhan. Perbuatan baik, usaha, dan kerja kita tidak cukup untuk membuat jembatan bagi kita atau tidak cukup untuk membayar dosa-dosa kita. Pengorbanan dan wafat Yesus di salib menyempurnakan perjuangan dan usaha kita untuk bersatu kembali dengan Allah. Karena itu, selama masa sengsara ini, marilah kita belajar untuk melihat luka, derita, dan salib kita masing-masing, dan menatapkannya dengan luka dan penderitaan Kristus di atas salib. Semoga berkat iman kita akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, kita disembuhkan dan diselamatkan dari luka karena dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.